Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Surya Kaca, NRP 29. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linier, uji signifikansi, dan hipotesis. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor atau yang biasa ditulis sebagai X dengan suatu variabel tak bebas atau respons atau yang biasa ditulis sebagai Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti disajikan pada gambar satu ini. Persamaan regresi linier sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y bar sama dengan A tambah BX, di mana Y bar merupakan garis regresi atau variabel respons, sedangkan A merupakan konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal. B merupakan konstanta regresi atau slope, dan X merupakan variabel bebas atau yang biasa disebut sebagai prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan yang ada di bawah ini. Jadi pada penerapannya nanti, kebanyakan yang diketahui adalah X dan juga Y. Kemudian yang dicari mungkin kemudian biasanya adalah A dan juga B. Oke, lanjut. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Kemudian mengidentifikasi variabel prediktor, yaitu X, dan juga variabel respons, yaitu Y. Kemudian melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Jadi data yang telah didapat kemudian diubah dalam bentuk tabel. Selanjutnya menghitung X kuadrat dan juga Y kuadrat, saya lupa menambahkannya. Kemudian hitung juga XY dan total dari masing-masingnya atau sigma. Kemudian menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian membuat model persamaan garis regresi. Selanjutnya melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Kemudian yang terakhir uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linier sederhana, dalam kegiatan belajar ini akan diberikan sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Untuk menganalisisnya, kita tujuannya apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa, kemudian kita tentukan variabel X-nya itu merupakan jumlah kalori per hari dan Y-nya itu merupakan berat badan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data yang sudah dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita menambahkan tabel bantu. Di sini saya menambahkan X kuadrat, jadi 530 kuadrat seperti itu. Kemudian ada Y kuadrat juga. Kemudian di sini ada XY dan di sini merupakan hasil dari masing-masing. Kenapa harus dibuat tabel bantu seperti ini? Tujuannya untuk mempermudah memasukkannya ke dalam rumus yang telah dibuat tadi. Oke, selanjutnya adalah mencari B. Oke, tinggal sebenarnya mencari B ini cukup mudah, meskipun rumusnya sedikit susah untuk dihafal. Oke, caranya seperti ini. Oh iya, saya lupa menyampaikan, kalau N ini merupakan banyaknya data. Jadi banyaknya data dalam soal ini adalah 10. Oke, tinggal untuk mencarinya tinggal kita masukkan N-nya 10, kemudian sigma XIYI-nya, yaitu yang ini, 279294. Kemudian sigma XI-nya, yaitu yang ini, 4141. 4141, dan juga sigma YI-nya, yang ini, 643. Selanjutnya masukkan juga seperti yang ada di bawah, sehingga didapat 0,14892, kemudian dibulatkan 3 angka di belakang koma menjadi 0,149. Untuk mencari A-nya juga kurang lebih sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian akan didapat 2,608. Konstanta A juga dapat dicari dari nilai kata-kata X dan Y, yaitu seperti ini. A sama dengan Y bar min BX bar. 64,3 yaitu kata-katanya dikurangi 0,149
yaitu B-nya. Kemudian dikali 414,1 yaitu rata-rata dari X. Sehingga juga didapat 2,608. Sehingga model persamaan regresi linear sederhananya bisa dituliskan Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Seperti model awal tadi. Selanjutnya ada koefisien korelasi atau R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respons Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi R diekspresikan seperti ini. Jadi ini merupakan rumusnya untuk mencari koefisien korelasi R. Kemudian caranya hampir sama seperti tadi, tinggal dimasukkan karena kita sudah membuat tabel bantunya. Nah, nilai ini memberitahu bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor atau X tadi dengan variabel terikat atau Y adalah sangat kuat, di mana presentasinya adalah 0,95 atau 95%. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Selanjutnya ada koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadratnya sama dengan 0,90. Dari mana? Dari ini. 0,95 dikuadratkan, kemudian dibulatkan menjadi 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dan populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis, terdapat asumsi atau pernyataan. Istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji. Dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisiensi determinasi atau R kuadratnya, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, dan atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas, yaitu X, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini hanya dibahas uji signifikansi menggunakan uji T nanti. Sekarang adalah uji T. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah yang pertama, menentukan hipotesis. H0, beta sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Jika H1 theta beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Kemudian menentukan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi atau alfa yang sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya menghitung nilai T. Menggunakan rumus T hit sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Kemudian menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hit lebih besar dari T tap atau min T hit lebih kecil dari min T tap. Berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika min T hit kurang dari min T tap. Min T tap T hit lebih besar dari T tap. Berarti H1-nya ditolak. Selanjutnya menentukan T tabel menggunakan tabel uji T. Jadi nanti kita akan menggunakan tabel uji T untuk
mendapatkan t-table-nya. Tabel uji T untuk alfa 5% dan derajat kebebasan df-nya itu n min k, di mana n adalah jumlah sampel atau pengukuran dan k adalah jumlah variabel, yaitu variabel bebas ditambah variabel terikat, yaitu x tambah y. Selanjutnya kita kriteriakan pengujian nilai T menggunakan tabel tadi. Bila nilai T hit kurang dari T-tab, maka H0 diterima, H1 ditolak. Apabila nilai T hit lebih besar dari T-tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan hasil uji signifikansi. Oke, langsung saja ke contohnya. Penerapan uji T kembali dicontohkan di soal sebelumnya. Jadi sudah diketahui pada soal sebelumnya koefisien determinasinya atau R2-nya itu adalah 0,90, koefisien korelasinya atau R-nya adalah 0,95, dan jumlah datanya atau N itu adalah 10. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan tingkat signifikansi atau alfanya 5%, kemudian nilai T dengan cara menggunakan rumus yang ini tadi, T hit tinggal kita masukkan, R-nya adalah 0,95, kemudian N-nya adalah 10, kemudian dikurangi 2, kemudian di sini R kuadratnya adalah 0,90. Sehingga didapat 8,497, berarti T hit-nya adalah 8,497. Selanjutnya kita mencari derajat kebebasannya, df, yaitu N min K. N-nya itu sudah didapat 10, kemudian K adalah variabel X ditambah dengan Y, maka 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi 10 min 2 sama dengan 8. Nah, dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan df-nya adalah 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T-tab sama dengan 2,306. Jadi ini didapat melalui tabel T. Membandingkan T hit dengan T-tab. Selanjutnya adalah membandingkannya. Oke, jadi di sini bisa dilihat T hit-nya lebih besar dari tab. Maka dapat disimpulkan karena T hit lebih besar dari T-tab, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor atau X terhadap variabel respons atau Y dengan taraf signifikan 5%. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.